Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Ibu Nila. Ya, saat ini Ibu akan membahas tentang vektor, yaitu hasil kali dua vektor. Jadi, perhatikan baik-baik penjelasan berikut ya. Ya, perhatikan ya hasil kali dua vektor. Perhatikan gambar berikut. Jika dari titik 0 ke titik A kita sebut sebagai vektor A, kemudian dari titik 0 ke titik B kita sebut sebagai vektor B, maka jika vektor A dan vektor B ternyata membentuk suatu sudut, kita bisa menyimpulkan beberapa hal. Yang pertama, jika vektor A sama dengan A1, A2, A3 dan vektor B sama dengan B1, B2, B3, maka hasil kali antara vektor A dan vektor B sama dengan panjang vektor A dikali panjang vektor B dikali cos alfa. Atau jika tidak menggunakan sudut, maka hasil perkaliannya menjadi vektor A dikali vektor B sama dengan A1 dikali B1 ditambah A2 dikali B2 ditambah A3 dikali B3. Cukup mudah bukan? Ya, sekarang kita masuk ke contoh soal. Contoh nomor 1, diketahui panjang vektor A sama dengan 5, panjang vektor B sama dengan 6, dan besar sudut antara vektor A dan vektor B adalah 60 derajat. Maka hasil kali dari vektor A dan vektor B sama dengan, nah kita kerjakan bersama-sama ya. Pertama, kalau kita gambarkan, maka misalnya ini adalah vektor B, kemudian ini adalah vektor A. Nah, sudut yang dibentuk adalah 60 derajat. Maka kalau diketahui sudut, kita menggunakan rumus yang pertama, yaitu vektor A dikali vektor B sama dengan panjang vektor A dikali panjang vektor B dikali cos alfa. Nah, sekarang angka-angkanya kita masukkan saja. Jadi 5 dikali 6 dikali cos 60 derajat. Nah, 5 dikali 6 itu adalah 30 dikali cos 60 itu setengah, maka 30 kali setengah adalah 15. Cukup mudah bukan? Nah, sekarang kita lanjutkan ke contoh yang nomor 2. Jika diketahui vektor U adalah 1, 2, dan 4 dan vektor V sama dengan 5, 4, 0, maka hasil kali U dan V sama dengan, nah jika di dalam soal tidak diketahui sudut, maka kita gunakan rumus perkalian yang tidak menggunakan sudut, yaitu vektor U dikali vektor V sama dengan, kalikan yang pertama dengan yang pertama menjadi 1 dikali 5 ditambah 2 dikali 4 ditambah 4 dikali 0. Nah, sekarang kita hitung. 1 kali 5 adalah 5, 2 dikali 4 adalah 8, dan 4 dikali 0 adalah 0. Maka hasilnya adalah 13. Cukup mudah bukan? Ya, untuk pembahasan nomor 3. Nah, perhatikan ya. Diketahui vektor A min 1, 3, 5, vektor B 4, min 1, 2, dan C 6, min 3, 4. Jika vektor AC wakil dari vektor U dan vektor BC wakil dari vektor V, maka berapakah vektor U dikali vektor V? Nah, untuk mengerjakan soal ini, kita harus cari dulu vektor AC dan vektor BC. Nah, sekarang kita hitung ya. Vektor AC berarti C dikurang A. C dikurang A. Nah, kita hitung. C-nya adalah 6 min 3, 4 dikurang A-nya adalah min 1, 3, 5. Nah, tinggal kita hitung saja. Berarti 6 min 1 menjadi 7, min 3 menjadi min 6, 4 dikurang 5 menjadi min 1. Nah, ini ingat, ini tadi adalah sebagai vektor U. Kita simpan dulu. Nah, kemudian kita hitung vektor BC. Vektor BC berarti adalah C dikurang B.
C-nya kita salin lagi, 6 min 3, 4, dikurang B-nya adalah 4 min 1, 2. Nah, kita hitung 6 dikurang 4 hasilnya adalah 2. Min 3 min 1 menjadi min 2. 4 dikurang 2 menjadi 2. Nah, ini adalah vektor V. Karena di soal tidak diketahui sudut, maka ketika dikalikan kita gunakan saja vektor U dikali vektor V adalah kalikan. 7 dikali 2 ya, 7 dikali 2 ditambah min 6 dikali dengan min 2 ditambah min 1 dikali dengan 2 ya, masing-masing. Jadi 7 dikali 2 itu 14, min 2 dikali min 6 itu hasilnya 12 ditambah min 1 dikali 2 menjadi min 2. Kalau sudah, kita hitung hasilnya. 14 tambah 12 itu adalah 26. 26 dikurang 2 berarti menjadi 24. Ya, cukup mudah bukan? Sekarang kita lanjutkan kembali di soal yang keempat. Jika diketahui vektor A 4 ditambah 2 ditambah 2 dan vektor B 3 ditambah 3. Besar sudut yang dibentuk antara vektor A dan vektor B. Nah, kita ingatkan lagi kembali rumusnya biar ingat ya. Kalau ditanya sudut berarti kita harus menggunakan vektor A kalau dikali vektor B sama dengan panjang vektor A dikali panjang vektor B dikali cos alfa. Nah, kita kan sudah ketemu nih angka-angkanya, tapi kita belum punya panjang vektor A dan belum punya panjang vektor B. Maka kita cari terlebih dahulu ya panjang vektor A. Panjang vektor A berarti tinggal kita hitung akar dari 4 kuadrat ditambah 2 kuadrat ditambah 2 kuadrat. Nah, kita hitung hasilnya adalah akar dari 4 kuadrat 16 ditambah 2 kuadrat itu 4 ditambah 2 kuadrat 4 menjadi akar 24. Cukup mudah bukan? Akar 24 bisakah disederhanakan? Bisa. Kalau disederhanakan menjadi 2 akar 6. Nah, kita simpan dulu ya. Kemudian kita mau cari panjang vektor B. Lakukan cara yang sama. Berarti akar dari 3 kuadrat ditambah 3 kuadrat. Karena dia tidak punya vektor K-nya, maka dianggap 0. Jadi kita hitung yang ini saja. Berarti akar dari 9 tambah 9 ya menjadi akar 18. Akar 18 kalau disederhanakan menjadi 3 akar 2. Cukup mudah ya. Ketika sudah ketemu, sekarang kita kembalikan lagi ke rumus awalnya ya. Vektor A dikali vektor B sama dengan panjang vektor A dikali panjang vektor B dikali cos alfa ya. Vektor A-nya tadi sudah tahu, berarti tinggal kita kalikan ya. 4 ya, kita salin saja biar makin paham ya. 4 2 2 dikali 3 3 0 sama dengan 2 akar 6 dikali 3 akar 2 dikali cos alfa. 4 dikali 3 itu 12 ditambah 2 dikali 3 6 ditambah 2 dikali 0 0 ya sama dengan ini kita kalikan 2 kali 3 6 akar 6 dikali akar 2 menjadi akar 12 cos alfa. Nah, ini sudah mulai terlihat ya. 12 ditambah 6 itu adalah 18 sama dengan 6 akar 12 dikali cos alfa. Maka cos alfa sama dengan 18 dibagi dengan 6 akar 12. 18 dibagi 6 hasilnya adalah 3 per akar 12. Akar 12 bisa kita sederhanakan menjadi 2 akar 3.
Paham ya? Kan 4 dikali 3. Nah, ini penyebut tidak boleh berbentuk akar, jadi harus dirasionalkan. Maka kita kalikan dengan akar 3 per akar 3 ya. Maka dia menjadi 3 akar 3 per 2 dikali akar 3 kali akar 3 itu 3. Nah, sampai sini paham ya? 3-nya nanti hasilnya 1, maka kita peroleh adalah 1 per 2 akar 3. Jadi cos alfa adalah 1 per 2 akar 3. Tapi ingat, tadi pertanyaannya adalah besar sudutnya, ya, bukan hasil cosnya. Berarti dicek di sini, cos sudut berapa yang nilainya 1 per 2 akar 3? Nah, jawabannya alfanya adalah 30 derajat. Mudah ya, semoga kalian semakin paham. Ya, bagian yang kedua yaitu sifat hasil kali dua vektor. Perhatikan gambar berikut ya. Nah, jika dari titik 0 ke titik A kita sebut sebagai vektor A, dari titik 0 ke titik B kita sebut sebagai vektor B, dan vektor A dan vektor B membentuk suatu sudut alfa. Nah, maka ada beberapa hal sesuai dengan sifat yang kemarin ya, perkalian dua vektor. Jika alfanya adalah 0 derajat, maka nanti vektor A kalau dikali dengan vektor B hasilnya adalah panjang vektor A dikali panjang vektor B. Ya, jika alfanya adalah 90 derajat atau saling tegak lurus, maka vektor A dikali vektor B hasilnya sama dengan 0. Nah, jika alfanya sama dengan 180 derajat, maka vektor A kalau dikali dengan vektor B hasilnya adalah min dikali panjang vektor A dikali panjang vektor B. Nah, sekarang kita lanjutkan ke contoh ya. Diketahui ada vektor min 4, 2x dan 4 dan vektor yang kedua 8, min 2, min 1. Dia saling tegak lurus, maka nilai x sama dengan, nah ingat ketika dikatakan saling tegak lurus, ya saling tegak lurus artinya kedua vektor itu membentuk sudut 90 derajat. Ingat ya, ketika saling tegak lurus berarti alfanya adalah 90 derajat. Nah, tadi sudah dikatakan jika alfa 90 derajat, maka hasil perkalian vektor-vektornya sama dengan 0. Jadi, kalau kita hitung yang ini, min 4 2x 4 dikali dengan 8 min 2 min 1, kalau dikali hasilnya pasti 0 karena dikatakan saling tegak lurus. Nah, sekarang tinggal kita kalikan. Min 4 dikali 8 min 32 ya, ditambah 2x dikali min 2 menjadi min 4x ditambah 4 dikali min 1 hasilnya adalah min 4 sama dengan 0. Nah, ini menjadi min 32 ditambah min 4, maka menjadi min 36 dikurang 4x sama dengan 0 ya. Ini kita biar sama, jadi min 36 sama dengan 4x gitu ya. Maka x-nya adalah min 36 dibagi 4. Jadi X sama dengan min 9. Mudah ya sampai di sini ya. Ya, bagian yang C. Jadi untuk beberapa soal vektor kita membutuhkan beberapa rumus yang mungkin jarang diketahui gitu ya. Misalnya yang pertama, panjang vektor ya
panjang vektor A ditambah vektor B dikuadratkan, itu hasilnya menjadi panjang vektor A kuadrat ditambah panjang vektor B kuadrat ditambah 2 dikali vektor A dikali vektor B. Nah, ketika panjang vektor dari vektor A dikurang vektor B dikuadratkan, maka hasilnya adalah vektor A kuadrat ditambah vektor B kuadrat dikurang 2 dikali vektor A dikali vektor B. Nah, pada vektor juga berlaku sifat. Jika vektor A dikali vektor B ditambah C, maka hasilnya seperti vektor A dikali vektor B ditambah vektor A dikali vektor C. Udah ya. Nah, sekarang perhatikan contoh berikut. Yang nomor 1, diketahui panjang vektor A 5, panjang vektor B akar 5, dan panjang vektor dari vektor A ditambah vektor B sama dengan akar 10. Dengan demikian maka panjang vektor dari vektor A dikurang vektor B sama dengan, nah tadi kita sudah punya rumus yang di atas, kita gunakan. Karena yang diketahui adalah hasil penjumlahan, maka kita gunakan yang panjang penjumlahan. Menjadi panjang vektor A ditambah panjang vektor B kuadrat sama dengan panjang vektor A kuadrat ditambah panjang vektor B kuadrat ditambah 2 kali vektor A dikali vektor B. Nah, ini tadi kita sudah punya hasilnya akar 10, maka menjadi akar 10 dikuadratkan. Sama dengan 5 kuadrat ditambah akar 5 dikuadratkan ditambah, nah karena kita belum tahu nilai ini, kita tulis saja. 2 dikali vektor A dikali vektor B. Akar 10 dikuadratkan adalah 10 sama dengan 25 ditambah 5 ditambah 2 dikali vektor A dikali vektor B ya. Nah, ini kalau kita hitung kan jawabannya 30 ya. Maka menjadi 10 dikurang ini menjadi kurang 30 sama dengan 2 dikali vektor A dikali vektor B. 10 dikurang 30 menjadi min 20 sama dengan 2 kali vektor A kali vektor B. Kita simpan dulu. Nah, kita mulai jalan dari yang ditanyakan di soal. Panjang vektor dari vektor A min vektor B. Nah, berarti ini sama saja rumus yang ini kan? Ya, kuadrat. Nah, sama dengan panjang vektor A kuadrat ditambah panjang vektor B kuadrat dikurang 2 dikali vektor A dikali vektor B. Ini kan kita belum tahu ya. Nah, ini kita sudah tahu tadi. Ya, 5 dikuadratkan ya ditambah akar 5 dikuadratkan dikurang 2 dikali vektor A kali vektor B. Nah, ini tadi kan 25 ditambah 5. Kita udah punya belum ini? Sudah. Dapat dari mana? Dari sini nih. Yang sebelumnya kita udah hitung. 2 kali vektor A kali vektor B kan dapatnya min 20 ya. Berarti min dari, nah 2 kali vektor A kali vektor B tadi dapatnya min 20. Jadi min 20. Maka ini sama dengan 30 ya ditambah berapa? 30 ditambah 20 ya. Hasilnya adalah berapa hasilnya? Hasilnya adalah 50. Paham ya? Tapi ingat, yang ditanyakan adalah vektor A dikurang vektor B. Berarti jawabannya panjang vektor dari vektor A dikurang vektor B sama dengan akar dari 50. Berapakah akar 50? Akar 50 adalah 5 akar 2. Ya, selanjutnya contoh yang nomor 2. Sudut antara vektor A dan vektor B sama dengan 30 derajat. Jika panjang vektor A 5, panjang vektor B 2, maka A ya vektor A dikali
vektor A ditambah vektor B. Nah, ya, vektor A dikali vektor B sama dengan panjang vektor A dikali panjang vektor B, ya, dikali cos alfa. Nah, ini kan kita belum tahu hasilnya kan, maka kita cari dari sini. Panjang vektor A tadi adalah 5, dikali panjang vektor B adalah 2, dikali cos alfa adalah 30. Maka menjadi, ya, 5 dikali 2 dikali cos 30 itu setengah akar 3. Maka hasilnya adalah 5 akar 3. Ya. Nah, vektor A kalau dikali dengan vektor A atau dengan, maka hasilnya adalah panjang vektor A dikuadratkan, gitu ya. Nah, tadi kan kita sudah punya panjang vektor A-nya adalah 5, maka ini hasilnya menjadi 5 pangkat 2 menjadi 25. Nah, kalau sudah lengkap baru kita kembali ke rumus yang pertama. Ya, kita kembali ke rumus yang ini, ya, kita hitung menjadi, ya, sama dengan, ya, vektor A dikali vektor A ditambah vektor A dikali vektor B. Vektor A dikali vektor A hasilnya adalah 25, ya, ditambah vektor A dikali vektor B hasilnya adalah 5 akar 3, gitu ya. Nah, sudah, karena dia tidak sejenis, jadi tidak bisa dihitung. Kita biarkan saja seperti ini. Paham sampai di sini ya? Ya, bagian yang terakhir yang akan Ibu bahas yaitu bagian yang D, proyeksi ortogonal vektor. Nah, proyeksi itu artinya apa sih, Bu? Ya, proyeksi itu artinya bayangan. Nah, perhatikan gambar berikut ya. Jadi, misalnya dari titik 0 ke titik A kita sebut sebagai vektor A, kemudian dari titik 0 ke titik B kita sebut sebagai vektor B. Nah, kita bisa memproyeksikan, ya, vektor A ini ke vektor B dengan cara apa? Kita tarik dari ujung sini tegak lurus ke vektor B. Nah, ketika kita tarik tegak lurus nanti akan dapat titik potong C. Nah, dari 0 ke C ini disebut vektor C. Nah, vektor C ini atau OC merupakan proyeksi atau bayangan dari vektor A pada vektor B. Cukup jelas ya? Nah, kalau sudah paham, ya, sekarang dari hal ini kita bisa menyimpulkan dua hal. Yang pertama, ya, panjang proyeksi vektor, panjang bayangan vektor A terhadap vektor B, rumusnya adalah panjang vektor C sama dengan vektor A dikali vektor B sama dengan panjang vektor B. Ingat ya, ini karena A terhadap B, maka B-nya yang di bawah. Ya, kalau B terhadap A, berarti A-nya yang di bawah. Perhatikan kalimatnya yang baik-baik ya. Nah, karena dia menanyakan panjang, maka di sini rumusnya panjang. Berarti jawabannya pasti berupa angka, berupa skalar, karena dia menanyakan panjang atau ukuran. Nah, yang kedua, vektor proyeksinya. Dia menanyakan vektor proyeksi vektor A terhadap vektor B. Maka nanti rumusnya adalah vektor C sama dengan vektor A dikali vektor B dibagi panjang vektor B kuadrat dikali vektor B. Nah, ingat ya, perhatikan baik-baik perbedaannya. Kalau yang pertama tadi menyatakan panjang, maka jawabannya pasti berupa angka. Nah, ketika yang kedua dia menanyakan vektornya, berarti nanti jawabannya berupa vektor, ya. Maka rumusnya seperti ini. Cukup jelas ya? Nah, sekarang kita masuk ke contoh. Nah, perhatikan baik-baik ya. Diketahui
vektor A 1, 2, 3 dan vektor B 2, min 4, 0. Maka hitunglah panjang proyeksi vektor A terhadap vektor B. Nah, ingat dia menanyakan panjang proyeksi, panjang bayangan. Maka kita menggunakan rumus yang panjang proyeksi, ya. Nah, karena dia minta A terhadap B, maka nanti B-nya ada di bawah. Menjadi, ya, untuk soal yang nomor A, ya, berarti panjang vektor C-nya sama dengan vektor A dikali vektor B dibagi panjang vektor B. Nah, ini kita kerjakan ya. Maka sama dengan 1 dikali 2, 2 ditambah 2 dikali min 4 menjadi min 8 ditambah 3 dikali 0 menjadi 0 dibagi panjang vektor B. Maka panjang vektor B adalah akar dari 2 dikuadratkan ditambah min 4 dikuadratkan ditambah 0 kuadrat gitu ya. Nah, yang atas 2 tambah min 8 menjadi min 6 dibagi akar dari 2 kuadrat 4 berarti 4 ditambah 16. 4 tambah 16 akar 20 ya. Maka akar 20. Nah, apakah akar 20 bisa disederhanakan? Bisa menjadi min 6 per 2 akar 5 gitu ya. Maka ini menjadi ketika kita bagi min 3 dibagi akar 5 gitu ya. Nah, penyebut tidak boleh akar, maka harus dirasionalkan menjadi akar 5 per akar 5 ya. Jadi hasilnya nanti adalah min 3 per 5 akar 5. Cukup mudah bukan? Nah, sekarang kita lanjutkan ke contoh yang B. Yang B ya. Nah, lihat kalimatnya, panjang proyeksi B terhadap A. Ya, berarti A-nya yang di bawah. Maka panjang vektor C sama dengan vektor A dikali vektor B dibagi panjang vektor A. Nah, cukup jelas perbedaannya ya. Jadi kalau terhadap A, A-nya di bawah. Kalau terhadap B, B-nya di bawah. Nah, sekarang kita hitung. Nah, kebetulan soal yang sama, jadi hasil yang atas pasti sama ya. Berarti ini pasti hasilnya min 6 dibagi panjang vektor A. Nah, kita hitung panjang vektor A. Berarti 1 kuadrat ditambah 2 kuadrat ditambah 3 kuadrat gitu ya. Min 6 dibagi, nah akar dari 1 ditambah 4 ditambah 9. Jadi akar berapa? 1 tambah 4, 5, 5 tambah 9, 14. Paham ya? 14 berarti akar 14. Nah, apakah akar 14 bisa disederhanakan? Ya, kalau tidak biarkan saja. Maka ini tinggal dikali akar 14 per akar 14 gitu ya. Maka hasilnya adalah min 6 per 14 akar 14. Nah, kita sederhanakan. Berarti dibagi 2 bagi 2 min 3 per 7 akar 14. Udah ya. Ya, kita bahas contoh soal yang terakhir ya. Nah, diketahui ada vektor A, ada vektor B. Nah, hitunglah vektor proyeksi A terhadap B. Nah, dia menanyakan vektor. Jadi kita harus menggunakan rumus yang vektor proyeksi ya, bukan menanyakan panjang ya. Maka kita gunakan rumus yang seperti ini. Nah, ingat nih A terhadap B. Jadi B-nya yang ada di bawah ya. Maka jawabannya vektor C sama dengan vektor A dikali vektor B dibagi panjang vektor B dikuadratkan dikali dengan vektor B. Nah, sekarang kita hitung ya. Panjang vektor A dikali B berarti 3 dikali 2 jadi 6 ditambah 4 dikali 1 4 ditambah 1 dikali 2 jadi 2 ya, dibagi panjang vektor B kuadrat. Nah, ketika panjang vektornya dikuadratkan
Ya, kita hitung ya. Berarti B-nya ya 2 kuadrat ditambah 1 kuadrat ditambah 2 kuadrat ya. Nah, ini hasilnya dikuadratkan. Nah, dikali dengan vektor B. Nah, vektor B-nya kita tulis 2, 1, 2. Nah, cukup jelas ya. Nah, sekarang kita hitung. Berarti 6 tambah 4 tambah 2 jadi 12 dibagi akar dari 4 tambah 1, 5 tambah 4 berapa? 9 kan? Akar 9 itu 3 kuadrat berarti 9. Ya, dikali dengan vektornya 2, 1, 2. Nah, 12 dibagi 9 kalau disederhanakan berapa? Nah, ketika dihitung hasilnya adalah 4/3 dikali 2, 1, 2. Nah, jadi kita tuliskan jawabannya 4/3 kali 2. Jadi, berapa? 8/3. 4/3 dikali 1, 4/3. 4/3 dikali 2 menjadi juga 8/3. Ya, ini jawabannya. Ya, untuk soal yang B, coba kalian kerjakan sendiri ya, caranya sama. Nah, tapi ingat, jika vektor proyeksi B terhadap A. Jadi, yang ada di bawah adalah A-nya, terus nanti dikalinya di sini juga A. Ya, jadi sini A, yang di sini juga A. Paham ya sampai sini? Semoga kalian mengerti vektor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.